Seharusnya mereka hari ini legowo dong. Toh mereka sudah 2 abad lebih ngaku sebagai cucu Nabi dan mendapatkan manfaat serta keuntungan yang ribuan kali lipat dari manfaat yang didapatkan oleh pribumi di Nusantara ini. Ya kan? Lah kurang apa lagi? Gitu. Kenapa? Pertanyaan kan muncul. Kenapa kita yang baru 4-5 tahun ini mempertanyakan, membahas terkait bahwa keabsahan nasab mereka itu diragukan? Kenapa kita diprotes? Kenapa mereka kepanasan? Ini loh. Ini ada apa sih? Apa kurang puas 2 abad lebih mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi itu? Ya, kemungkinan kalau saya melihat ya mesti marah lah Kang Satria. Karena dengan sebuah gelar tersebut dia mendapat penghormatan. Dengan sebuah gelar tersebut dia banyak penipuan, banyak dawir. Kemudian sekarang dibongkar ya mesti ya marah-marah. Masa Habib disuruh kerja bangunan kan nggak mungkin. Ya, gini Kang Ustadz. Artinya kan sebetulnya kuncinya kalau mau meredam polemik nasab ini, kuncinya ada di Habib-Habib di Bali sendiri. Kalau mereka bisa sedikit breakdown ya, menurunkan sedikit emosinya, menurunkan sedikit egonya, ini akan teredam kok. Saya itu cuma berharap begini Kang Ustadz. Taruhlah mereka 2,5 abad nih umat Islam ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Entah dengan sengaja atau tidak sengaja, entah dengan embel-embel bahwa ternyata mereka itu menjadi korban penipuan dan kesalahpahamannya Ali Asyakron yang sudah mencantolkan si Ubaid kepada itu kepada Said Ahmad bin Isa. Entah dengan motivasi apapun, real faktanya kita udah ditipu habis-habisan nih, kan gitu. Dan itu udah 2,5 abad. Saya itu cuma minta waktu. Berikan kami pribumi di Nusantara ini untuk menyampaikan pesan bahwa Habib-Habib itu bukanlah cucu Nabi. Saya cuma minta waktu 25 tahun aja. Dimulai dari tahun 2025 kemarin sampai 2050. Gitu loh. Jadi 2,5 abad, ya kan? Kita ganti dengan 25 tahun. Masa iya sih mereka nggak terima? Gitu loh. Harusnya terima dong, itu kan 1/10-nya. Lah terus mereka mau kerja apa? Masa disuruh becak? Ini kan mereka bisa menikmati hasil dari apa yang selama 2,5 abad mereka terima. Loh, hasil korupsinya si itu di Jagalid itu kan bisa dibagi-bagi. Toh katanya mereka klannya cuma sekitar 5 juta di Nusantara ini. Lah kalau yang dikorupsi sama si Rijal Khalid itu misalnya berapa triliun dibagi dengan 5 juta orang, belum lagi si Assegaf kemarin itu, Jupri kemarin itu yang korupsi dana syariah. Lah kalau itu dibagi-bagikan kepada seluruh klan Ba'alawi di Nusantara, cukup itu untuk biaya hidup mereka selama 50 tahun sambil nunggu kita selesai membahas masalah bahwa nasab mereka itu benar-benar tidak tersambung gitu loh. Cuma 25 tahun saya minta. Nah ini kita baru 45 tahun mereka udah protes. Itu loh. Dia nggak mau, pokoknya dia tetap menjadi dzurriyyah Nabi. Nggak adil banget gitu loh, Kang Ustaz. Nggak adil, sangat nggak adil. Ayo, sama lu. Bapak, Jualan minyak nyong-nyong. Mau ngapain 25 tahun KPR? Gini loh Kang Muslim, saya itu cuma minta pengertian nih dari Habib-Habib Bani Ba'alwi ini. Bib,
Aneh minta waktu nih 25 tahun aja, mulai dari 2025 final kan, bahwa nasab mereka tidak tersambung. Mulai dari 2025 sampai 2050, selama 25 tahun itu kita terus menyampaikan pesan kepada umat bahwa Habib-Habib Bani Ba'alwi ini bukanlah cucu Nabi. Bahwa klaim mereka selama ini cuma klaim sepihak tanpa bukti. Bahwa ajaran-ajaran mereka itu penuh dengan khurafat. Bahwa ajaran-ajaran mereka itu melanggar syariah dan akidah. Bahwa ajaran-ajaran mereka itu menyesatkan sejarah-sejarah bangsa. Gitu. Nah, selama 25 tahun kita akan menyampaikan itu, Kang Muslim. Masa ya kita minta waktu 25 tahun mereka nggak terima? Toh mereka udah 2,5 abad mengklaim sebagai cucu Nabi, kita terima tuh. Gitu loh. Fair dong, kalau memang mereka tetap ngotot nggak mau, ya sudah kita berimbang. Selama 2,5 abad mereka mengklaim sebagai cucu Nabi, kita nggak ada yang protes. Maka kasih kita pribumi kesempatan selama 2,5 abad ke depan, ya kan? Kita juga akan menyampaikan bahwa Habib-Habib Bani Ba'alwi itu bukanlah cucu Nabi selama 2,5 abad juga. Kalau memang mereka nggak setuju, kita minta 25 tahun, gitu loh. Masalahnya dia itu nggak mau, dia pengen menjadi duriyah Nabi, nanti anaknya pengen menjadi duriyah Nabi, nanti putunya menjadi duriyah Nabi, dan kemudian cucu cicit-cicitnya dan selanjutnya kepingin juga gitu. Ini Kang Ustadz, saya menyampaikan narasi ini, ya kan? Itu demi untuk menyelamatkan Habib-Habib Bani Ba'alwi ini dari kutukan-kutukan Allah, dari laknat-laknat Allah untuk generasi kedepannya. Iya kan? Oke lah generasi yang sekarang. Generasi yang sekarang kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Laskar. Lanjut. Generasi yang sekarang udah kadung. Habib-Habib yang sekarang udah kadung, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Udah dapat privilege, udah dapat kemuliaan, ya kan, dari mukhibin-mukhibinnya. Ya toh? Nah, tetapi kan ternyata tidak terbukti bahwa mereka itu cucu Nabi. Nah, setelah tidak terbukti secara saintis, maka kita harus ikut menyelamatkan generasi para Bani Ba'alwi ini ke depan, anak cucunya. Dengan cara apa? Menyadarkan, hei, Bani Ba'alwi yang udah masih kecil-kecil nih, ente itu bukan zuriyah Nabi, gitu loh. Nah, kalau kita mendidik dari kecil, mereka nggak akan jumawa, nggak akan pernah merasa sebagai cucu Nabi nantinya. Maka terselamatkanlah generasi ke depan dari Bani Ba'alwi ini, gitu loh, dari laknat-laknat Allah. Nah, ini kan masukan gitu loh, masukan. Kalau memang mereka mau terima. Tapi kalau memang nggak mau terima, ya sudah. Tapi apakah mereka nggak kasihan sama anak cucunya nanti? Udahlah bapaknya jadi korban penipuan Ali Asyakron. Nah, anak cucunya juga nanti terus-terusan menjadi korban penipuan Ali Asyakron. Kan gitu. Nah, maka secara kemanusiaan, saya mengusulkan itu, Kang Ustadz. Cobalah, kalau ada Habib yang mau naik ke sini, kita tawarkan. Ente sudah 2,5 abad ngaku-ngaku cucu Nabi, gitu. Nah, kami cuma minta 25 tahun ke depan, mulai dari 2025 sampai 2050. Kami akan sampaikan kepada umat, termasuk kalangan Bani Ba'alwi sendiri, anak-anaknya yang sekarang masih RA, masih TK, masih SD, itu masih PAUD, itu masih SMP, kita kasih pengertian mereka bahwa sebetulnya Bani Ba'alwi itu bukanlah cucu Nabi. Kita minta waktu cuma 25 tahun, tuntas sini, dan mereka akan terselamatkan. Dan Allah nggak akan murka lagi. Selama ini kan Allah murka, kena ada klan, ngaku-ngaku cucu dari kekasihnya Allah. Ya Allah murkalah, gitu. Kira-kira gimana? Kang Laskar. Monggo Kang Laskar, ini Habib disuruh sadar selama 25 tahun dulu agar tidak ngaku-ngaku duriyah Nabi. Gimana pendapat sampean ini?
Kalau pendapat saya singkat, Bang Ahmadi, Mbak Alwi nyampe kiamat kurang 3 detik masih tetap mengaku zuriyah gitu. Jadi nggak mungkin. Jangankan 25. Lanjut. Bang Ahmadi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Oh iya, terima mau kasih nangis, Kang. Kang Ahmadi. Kang Ahmadi, Terima. aku mau Iya, nangis ya Kang Ahmadi PK tadi itu. Aku mau nangis gitu. Kang Ahmadi Kenapa? bacai Bismillah apa namanya? Baca apa untuk saya tadi Kang Ahmadi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un. Tidak arti ulai sama usaha nadim. Wah, ini Kang Ahmadi dianggap jin sama Antaseno. Ini gimana ini? Padahal orang baik, orang baik ahli surga ini kok dibilang jin sama Antaseno. Ini kurang ajar juga Antaseno ini. Ya wajar Kang Suara. Kita dianggap jin, tapi kan mungkin jin muslim. Lah kita loh, Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblisnya kan jelas mengatakan mereka itu iblis jahanam lagi. Oh iya gitu ya. Iya. Begini kan Satria, tadi Kang Ahmadi hampir maghrib itu PK sama Antaseno. Yang saya nututi 2 kali PK-nya itu. Jauh, hebat Kang Ahmadi ini. Antaseno cuma 3 orang. Ya bilang-bilang gitu. Antaseno itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Kang Ahmadi sadar katanya loh. Ini kok kebalik ini. Kok bisa kebalik gitu? Saya juga heran Kang Satria. Ya. Justru yang saya anggap sinting itu si Antaseno. Itu yang saya anggap sinting. Gak waras sudah. Ya dia itu. Gara-gara dapat paus itu. Aduh, Itu ya bukan nggak Allah, waras kan ini. Suara Alam. Itu memang Ya kapasitas itu, kan. otaknya kecil. Ini kalau pas kita bertamu jagongan bertiga ya. Sama Kang Ahmadi sama Antaseno di darat umpamanya ya bertiga ya. Saya yakin saya tempeleng untuk Antaseno itu. Tak tempeleng sama saya. Orang yang nggak waras bila Ya. mengaku waras itu yang jaheran kan. Ya namanya udah terkontaminasi para kabib. Ya jadi nggak waras juga lah. Emang ada? Monggo. Jadi memang Assalamualaikum. Kang, memang penting Kang. Jadi orang kaya itu memang penting Kang. Harus kaya memang Kang. Jadi apa namanya ya? Tidak mudah disogok kalau sudah jadi orang kaya itu. Ya termasuk Kang Ahmadi ini kan orang kaya ini, dia bisa disogok ini. Gimana ini Kang Ahmadi? Kayak apa? Kayak jannah. Kang Ahmadi ini jadi Assalamualaikum, incaran ya, itu, Abah. Kang Ahmadi ini. Kang Ahmadi jadi incaran. Masa kok saya diincar? Terus mau ngapain kok saya kok diincar gitu? Diincar. Karena selama ini Kang Ahmadi ini dianggap tidak sadar, dianggap banyak pengaruh di Kemal ini. Jadi Kang Ahmadi ini Oh, mau dibilang saya- disadarkan. Untung saya nggak jadi incer ya. Asli. Sama Kang Satria ini. Kang Satria juga diincar Kang Satria ini. Sama. Nggak ada, nggak bisa, Kang. Saya itu kan gini loh, Kang Suara Alam. Dan mereka Cupapi juga paham. Saya itu cuma menyuarakan kepada anak bangsa. Hei anak bangsa, sadarlah bahwa sudah lebih dari 2 abad kita ini ditipu sama Habib Badi Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Kan gitu. Hati-hati. Ya. Jangan pernah lagi percaya kalau mereka itu cucu Nabi. Karena kalau percaya mereka itu sebagai cucu Nabi, berarti ente sudah memfitnah Kanjeng Nabi itu genetika Yahudi. Kalau ente percaya bahwa Bani Balwi itu cucu Nabi, berarti ente percaya bahwa ada cucu Nabi kerjanya sodomi. Cuma seputar itu yang saya sampaikan. Makanya mereka
mereka nggak gerah gitu loh. Kenapa mereka nggak gerah dan saya nggak jadi target? Karena memang apa yang saya sampaikan itu fakta. Saya juga Ya itu menyampaikan, kan. pribumi, hati-hati pemalsuan sejarah. Itu ada buku Cahaya dari Nusantara. Tokoh di dalamnya yang mengeluarkan kalam-kalam itu adalah Lutfi bin Yahya. Dan di situ sudah ada penyimpangan sejarah. Dikatakan bahwa pendiri NU itu salah satunya Hasyim bin Yahya. Dan ini sejarah palsu. Hati-hati dengan sejarah palsu ini. Saya cuma menyampaikan itu. Dan mereka tidak bisa protes karena memang fakta. Gitu loh Kang Suara Alam. Iya Kang, siap. Nah, jadi mereka tidak bisa menjadikan saya sebagai target. Kecuali kalau saya nyebar fitnah. Iya. Lah, fakta loh. Sekarang Kang Suara Alam percaya nggak? Kalau saya katakan Bahar Demit itu, Bahar Semit itu, Bahar Demit lagi. Bahar Semit itu tidak bisa baca kitab kuning. Percaya nggak Kang Suara Alam? Percaya Kang. Nah, ketika saya katakan apa ulamanya Bani Ba'alwi, katanya ulama, katanya singa, iya kan? Tapi nggak bisa baca kitab kuning. Wong saya lihat sendiri kan, bukan katanya Kang, yang Nah, Bahar itu. berarti Si kalau Bahar saya itu mengatakan setelah baca kalau- kitab batuk-batuk Kang, batuk-batuk. gitu. Bahwa Bahar Smith itu tidak bisa baca kitab kuning yang jelas, yang tuntas, fitnah bukan? Ya Kang, Satria. Bahar Demit itu kan nggak bisa baca kitab ya Kang ya. Iya. Terus santrinya diajari apa kira-kira Kang? Diajarin jurus kobra itu loh. Nah, itu. Jurus kobra. Tanya kepada Kiai Aba itu. Assalamualaikum Kiai Aba. Santrinya Bahar Pak diajarin apa ya ini? Kira turun orang macam data. Turun. Enggak, Kang, Kabe. Saya tuh enggak pernah nendang kepala siapapun. Dari narasi sampean itu hanya menyuarakan menurut sampean yang diterima mereka. Wah, itu sama hantaman dari jauh itu. Sama ini di roomnya Kang Ahmadi, Kang Abe. Saya dan Cupapi sudah sepakat, ya, Kang Ustadz Ahmadi ya. Saya dan Cupapi sudah sepakat bahwa yang namanya Fakih Muqaddam itu tokoh fiktif, bukan tokoh Ya, historis. sepakat sudah. Iya toh? Ya, Dan ya, bentar lagi itu sepakat jadi sudah. VT-nya. Artinya apa yang saya narasikan, Cupapi sepakat, setuju. Dan ketika yang namanya Fakih Muqaddam itu memang bukanlah sosok tokoh yang historis, tetapi hanya tokoh fiktif, tokoh fiksi, tokoh hayalan, berarti semua hurufat-hurufat yang terkait dengan Fakihil Muqaddam itu gugur. Belok-belok sekarang Kang. Sepakat dengan Jupapi, tapi mereka menyelewengkan sejarah, dihadang sama Ksatria. Ini gimana Kang Ksatria ini? Dan gini Kang, justru yang namanya ilmu itu objektif Kang. Saya senang itu sama Kata Gotham. Lanjut. Kenapa mereka itu jarang mau berdebat dengan saya, Kang? Kang Abe. Termasuk kemarin katanya Paduka nantangin debat. Kita tungguin ya Kang Ustadz ya sampai malam itu. Tidak berani juga. Iya. Kan gitu. Nah, kenapa? Karena memang saya tidak pernah namanya framing. Saya lu saking peningnya di komal-komal ini nggak ada Muhyiddin dan Habib yang cerdas. Saya debat sama si Dola. Sampean itu sama dengan Kang Acong. Mereka mau menyelewengkan sejarah dihadang. Sama dengan Kang Acong sampean.
belum. Kapan malam itu saya debat juga dengan ChatGPT, dengan Artificial Intelligence AI. Dan AI itu kalah, Kang. Sekelas AI aja yang katanya mesin pintar bisa kalah. Apalagi muhibin yang botol. Maka nggak ada muhibin yang berani debat dengan saya, Kang. Ini nggak boleh duet ini orang dua nih. Udah Ahmadi sama Kang Kesatria, nggak ada Kabib yang mau mendekat ini suara alam, gimana ini? Itu aja tuh. Enggak, ini kan pemanasan room. Pemanasan room. Karena gini, Kang Ustadz Ahmadi ini kan sudah dikenal ya, ini Ustadz yang ahli surga, dakhalal jannah ya kan, yang sudah pasti. Dan saya yakin wajah-wajah calon penghuni surga itu ya wajah-wajah begini, yang ceria, penuh senyum, auranya itu luar biasa ya kan. Dan itu kalau Kang Abe, Kang Laskar, Kang Suara Alam itu on cam pun, itu cahayanya itu udah nyinar kemana-mana. Beda sama cahaya-cahayanya Kabib. Apalagi cahayanya Mukibin. Mukibin itu, walaupun dia putih misalnya ya, tetapi kalau kita baca secara kasaf, ya kan, kasafnya itu hitam legam itu Kang. Ini yang khusus makomnya udah makom kasyaf ya, yang makom kasyaf. Kalau Kang Ustadz Ahmadi udah paham lah, karena memang saya udah ijazahkan itu. Jaga Dengan bencana. naik Kang Acong, sampean sekomal dengan Kang Kesatria ini ya. Aduh, tambah jadi list target sampean nanti. Aduh. Nanti kayak bahaya ini. Ahmadi sama Kang Satria ini Kang, ya ini sudah kena doktrin Kiai Imad ini. Makanya ini tidak bisa ini, Anda bisa. Ini sudah payah ini sudah. Oh, ini si anu ini, si Dungo ini, si Dungo anu ini. Si Dungo siapa namanya? Naik Kang. Si Bucek naik Kang. Si Bucek Kang. Si Dungu ini. Nggak ada di bawah kan. Barusan itu. Wah, ini tak panggilan Ahyar, Bay. Ahyar. Ini Ahyar ini. Wah, Masya Allah, Ahyar. Hei, Masya ganteng. Allah. Kapan ngintip itu? Gua lagi di jalan Ahmadi, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak wabarakatuh. kedengeran. Aneh takut sama Kang Satria sama Kang Ahmadi ini. Kang Abe, kemarin saya debat dengan si Zulfikar ya, Kang Ustadz ya. Saya debat dengan Zulfikar ya, di roomnya Kang Ustadz ini juga. Kapan Kang? Hah? Kemarin. Sampaikan ke Zulfikar, sekarang saya ada di kampungnya, begitu Kang Satria kalau ketemu di Koman. Enggak, itu si Zulfikar sendiri yang ngomong. Ulama itu beda dengan habaib. Ulama ya ulama, habaib ya habaib. Ulama belum tentu habaib, dan habaib bukan ulama. Kalau ada habaib jadi ulama, itu darurat. Kata si Zulfikar. Iya. Bener. Siapa itu memang anu itu. Kata-kata yang sering disampaikan Zulfikar seperti itu Kang. Betul. Jadi saya sampai kunci tuh. Ya udah kita sepakat ya. Kalau Habib bukan ulama, kalau ada Habib yang jadi ulama, berarti itu sebuah kedaruratan. Illa saya bilang. Ya kata dia gitu. Udah itu dia baru mikir.
Mikirnya telat. Mikirnya Iya. telat. Makanya sampai sekarang itu si Zulfikar nggak akan pernah berani lagi satu komal dengan saya. Dia itu udah dicaci maki sama Habib Coba gara-gara lagi Kang, statement dia. lagi Kang. Nah, lihat, saya kasih paham. Habib dan ulama, ya mah, apakah iya saya pernah dengar. Iya. Kan gini, awalnya kan begini Kang. Saya tanya sama sama Zulfikar. Zulfikar, kenapa Habib itu bikin komal temanya cintai Habib dan ulama, ya kan? Kemudian mereka bikin organisasi persatuan Habib dan ulama, cintai Habib dan ulama dan sejenisnya lah. Apakah beda? Saya bilang Habib dengan ulama. Ya beda, kata dia. Habib ya Habib, ulama ya ulama. Kalau ulama itu bukan Habib dan Habib itu bukan ulama. Kalau ada Habib jadi ulama, itu ilah pengecualian, itu darurat, kata dia. Kok pinter ya Kang? Sudah ini Kang. Karena gini, saya analogikan gini Kang. Kalau kita megang satu tangan kiri itu racun, satu tangan kanan itu madu. Minumlah racun dan minumlah madu. Jagalah racun dan jagalah madu, saya bilang. Saya analogikan ke situ. Berarti beda ya, saya bilang antara Habib dan ulama. Iya beda, kata dia. Dia dengan yakinnya itu beda. Habib ya Habib, ulama ya ulama. Kalau ulama itu bukan Habib, Habib juga bukan ulama. Kalau ada Habib jadi ulama itu darurat, itu pengecualian, kata dia. Saya kunci, kerak aja. Udah nggak bisa gerak lagi ya. Sempat kemarin itu naik lagi ke komal ini, itu si Zulfikar. Share ulang lagi statement dia. Pernyataan dia bahwa Habib itu bukan ulama, kalau ada Habib jadi ulama itu darurat. Dia langsung turun. Kayaknya dia itu kena marah abis itu sama Habibnya. Ya sebotol itulah. Makanya saya bilang kan sama Zulfikar, sama Ahyar. Kan ulama-ulama kita sudah menjelaskan. Jangan sekali-kali, jangan terlalu sering kita tertawa dengan satu persoalan yang nggak jelas. Kalau kita senantiasa tertawa dengan persoalan yang nggak jelas apa yang kita tertawakan, itu ciri kebodohan. Saya sampaikan dengan mereka. Kenapa? Karena memang si Ahyar sama si Zulfikar ini, kerjanya kan kalau di komal kita itu kan, kapan kita narasi, dia seolah-olah nggak dengar, ya kan? Kemudian ketawa-ketawa, kapan dia narasi sambil cekekekan, hahaha gitu, persis apa ya? Enggak, maksud saya gini loh, Kang Suara Alam. Orang dungu juga kan masih punya malu, ya toh? Orang dungu itu masih punya malu. Tetapi sikap mereka itu udahlah dungu dan tidak punya malu. Nah, ini kan akibat dampak negatif dari mencintai sesuatu yang salah. Dampak negatif dari mengakui bahwa Mbak Alwi itu cucu Nabi. Dia jadi dungu dan nggak punya malu. Jangankan sekelas mereka. Kang Satria. Ya. Yang diulang-ulang itu kan begini bahasanya Kang Satria. Kenapa sih uang ini ada 6 juta Habib yang keliru cuma sebagian? Kan begitu kan? Iya. Kok bisa salah semua? Itu kan pertanyaan yang sering dilontarkan kan? Betul. Persoalannya kan ini bukan masalah oknum atau bukan oknumnya, tetapi klaim dari klan, ya. Klaim dari klan Bani Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi. Ini yang jadi persoalan. Makanya kemarin waktu diskusi di tempatnya Kang Ustadz juga ada salah satu. Pun tadi bilang begitu kan? Iya. Ada salah satu Habib, nama akunnya itu Y ya. Contoh tadi juga bilang begitu sama Kang Ahmadi. Iya.
ada namanya Iye. Kami diskusi panjang di sini dengan Kang Ustadz Ahmadi. Terakhir statement saya apa coba Kang? Silahkan Bani Ba'alwi itu mau jadi PKI, tah karena memang mereka gembong PKI ya kan, kayak Muso Al-Munawar, DNID, Farul Barokbah, mereka mau jadi pelaku sodomi, silahkan. Seperti yang di Jawa Timur itu yang menyodomi santri-santrinya, mereka mau jadi tukang fitnah kayak Rizik itu, fitnah sana fitnah sini, silahkan. Tetapi jangan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, itu aja syaratnya. Kang Singo. Karena memang gini, setiap manusia itu punya potensi untuk melakukan kemaksiatan dan punya juga potensi untuk melakukan kebaikan. Nah, kan tetapi ketika perbuatan maksiat itu dicantolkan kepada klaim sebagai cucu Nabi, ini yang merusak. Itu loh. Maka saya bilang sama si Iye kemarin itu, silakan ente, klan Ba'alwi, mau jadi apapun, mau jadi perampok, karena memang udah jadi perampok, ya koruptor terbesar, mau jadi pelaku sodomi, ya silakan, ngerampas istri orang, silakan, tapi stop ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu yang saya bilang. Dan dia langsung turun, Kang. Tanya sama Kang Ustadz Ahmadi ini. Ya Kang Ustadz ya? Itu langsung turun. Betul. Gitu loh. Jadi kita bukan berarti mentolerir perbuatan-perbuatan maksiat, bukan. Maksiat itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah menciptakan iblis, sebagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang haram, itu akan tetap ada. Betul. Akan tetapi jangan mengklaim sebagai cucu Nabi, karena itu pengkhianatan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Sekarang saya tanya sama teman-teman, ada nggak satu klan sebelum selain Bani Ba'alwi yang pernah ngaku-ngaku cucu Nabi tapi menjadi pelaku sodomi? Nggak ada. Nggak ada. Hos. Tamumu malam ini peluncur sama benteng, Hos. Ini benteng-benteng semua tamumu ini, Hos. Agel di gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin gabung, perkenalkan nama saya Singa Edan. Saya hanyalah kaulo alit rakyat jelata begitu tuan-tuan. Terima kasih sudah diizinkan gabung sama tuan-tuan semuanya. Asik. Singo Edan, kesatria, Ali Kurofat, suara alam, laskar, cocok wis. Aku bikin kopi dulu bentar. Dulu. Maaf, saya izin mute dulu nggih, ada telepon. Jadi sepakat apa yang dikatakan oleh Kang Satria. Ini ada sejarahnya ya, yang memang benar-benar dari keturunan Nabi Muhammad SAW itu murtad gitu, keluar daripada Islam. Itu nggak ada sejarah di mana-mana. Yang asli memang benar-benar keturunan Nabi itu kan memang dijaga kemurniannya. Bukan dijaga karena dia nggak berbuat maksiat. Namanya manusia memang berbuat maksiat. Tapi dijaga karena memang mengalir darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kemurnian itu tetap dijaga sampai hari kiamat begitu. Nggak ada yang murtad. Keturunan Nabi yang asli itu nggak ada pernah yang murtad begitu. Nah ini Ba'alawi ada yang murtad. Gimana ceritanya ngaku cucu Nabi kan begitu? Ini biasa namanya ngaku-ngaku Ali Kurofat. Nah itu dia. Ya udah dari Palembang sampean.